Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah bergabung di Zoom saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca berdoa bersama-sama menurut agama dan kita masing-masing. Semoga kegiatan presentasi saya dapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dan ilmunya bermanfaat insyaallah. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan mulai dengan presentasi saya. Silakan untuk melihat materi yang saya akan sampaikan. Yang saya akan sampaikan tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ya. Di mana pernah peserta didik kita mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Itu salah satunya yang bisa dalam akar permasalahan ini untuk mencapai suatu kegiatan apapun dari peserta didik belum tepat dengan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Kemudian, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik tidak terkait pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat, ini merupakan peserta didik itu yang belum mencapai pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik. Selanjutnya, tahapan asesmen. Tahapan asesmen ini nyatanya untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadikan tahap pertama yang harus kita lakukan. Kemudian asesmen ini biasanya disebut juga sebagai asesmen diagnostik, ya, yang perlu dikenali antara potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak. Kemudian setelah asesmen ada perencanaan, menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita itu. Perencanaan juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Kemudian dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik itu sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pembelajaran. Selama proses ini asesmen yang
melihat proses pemahaman murid, yaitu kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, atau bisa disebut juga dengan asesmen formatif. Adapun asesmen formatif adalah sebagai proses evaluasi capaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Kemudian jika merasa bahwa hal pertama yang dilakukan untuk penerapan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik yang benar. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenal peserta didik itu terlebih dahulu, ya. Kita bisa mengenal potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa. Ingat bagian mana asesmennya dengan berbagai cara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Tadi ya. Bu Marina, Ibu Marina, mangga ada pertanyaan yang perlu saya jawab, insyaallah, mengenai PPT ini. Untuk Bu Latifah, silakan, terlempar barusan. Ya, semoga apa yang kita niatkan untuk mengembangkan program capaian pembelajaran baru kita bisa tercapai, sehingga kita dapat menggali potensi anak, sehingga memiliki program-program yang khusus dan dapat memberikan yang terbaik buat anak kita, sehingga kita dapat mengacu pada yang dicanangkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri itu tentang profil Pancasila. Silakan Bu Latifah untuk memberikan refleksi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang insya Allah saya akan semampunya untuk menjawab. Untuk itu dipersilakan. Oke. Terima kasih Pak Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Undang, untuk capaian pembelajaran ini, untuk menentukannya, mohon dijelaskan tahapan-tahapannya untuk menentukan capaian pembelajaran ini, langkah-langkahnya. Terima kasih. Itu dulu Pak Undang. Ya. Adapun langkah-langkah untuk pencapaian pembelajaran yang perlu kita lakukan pada hal-hal yang terbaik buat anak-anak kita. Yang pertama, mengasesmen daripada peserta didik, ya, peserta didik berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian kita merancang tentang program di mana disesuaikan dengan fase peserta didik, ya, di mana peserta didik itu kebutuhan yang diperlukan, sehingga kita bisa mengetahui dalam program itu setelah mengasesmen, melakukan pendataan, ya, secara diagnostik, kemudian kita lakukan penyusunan program yang akan diberikan kepada siswa, yaitu kalau kita perlu PPT, ya, atau PPI, yang dimana program pembelajaran individual, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan evaluasi. Sekarang evaluasi diganti dengan asesmen formatif. Bisa kita asesmen tiap harian, tiap bulan, dan nanti kita akhiri dengan asesmen
sumatif. Setelah kita mengetahui kelemahan, kelebihan daripada siswa, kemudian kita melakukan program dalam bentuk PPI ya. Setelah PPI kita lakukan asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif. Nah, dalam hal ini kita mengacu pada program-program, baik itu dalam program penentuan tentang berdasarkan kalender pendidikan, yaitu PROSEM ya, program tahunan, program semester, ya. Kemudian kita tentukan KKM-nya, kemudian kita tentukan silabusnya, ya baru kita ke PPI. Nah, dari itu, dari semua rangkaian tahapan-tahapan yang kita lakukan itu berdasarkan daripada dasar bagaimana anak dari awal sehingga akhir kita ada perkembangan yang kita lakukan dan ada hal-hal yang kita lakukan untuk yang terbaik. Itu mungkin Bu Latifah, tapi sebelumnya saya minta dengan sangat dan mohon ke Bu Latifah masukan buat saya, refleksi buat saya, kemudian apa kritik dan apa yang terbaik buat saya. Jadi itu jawaban saya ya sekilas. Tapi saya minta ke Bu Latifah masukan-masukan yang apa yang barusan saya presentasikan mungkin ada kekurangan. Nah, saya minta dengan sangat Ibu untuk memberikan masukan kepada saya. Silakan. Terima kasih Pak Undang. Sepertinya saya tadi terlempar dan masuknya terlambat, masuknya susah sehingga untuk evaluasi dan refleksinya mungkin ya ini kita harus pandai-pandai untuk mencari sinyal. Tapi ini sudah berupaya, biasanya kan kalau malam sudah bagus Pak ya sinyalnya. Tapi ini ternyata tadi saya juga habis terlempar masuk lagi agak lama sehingga ya inilah kelebihan kekurangan ketika kita melakukan in-house training atau pelatihan dengan menggunakan daring sehingga segala sesuatunya seperti tadi di luar jangkauan kita sehingga IHT kali ini belum bisa maksimal karena itu tadi terkendala sinyal. Iya, iya. Teman-teman juga di Papua ya. Susah untuk masuk. Papua masih on sekarang. Iya. Jadi ini juga jadi masukan kita bersama bahwa kita harus juga memikirkan ketika jaringan tidak bagus, oleh karena itu lebih bagus kan materinya diberikan dulu, kalau bisa materinya diberikan dulu ke peserta sehingga nanti peserta itu kalau toh ketinggalan apa masih bisa mengikuti. Kebetulan ini juga materinya tadi mungkin belum sempat atau sudah Pak Undang kirim belum saya download atau gimana sehingga saya hanya sebatas tahunya capaian pembelajaran gitu. Jadi itu masukannya ketika nanti kita IHT, materi itu lebih baik kita share lewat WA atau apa sehingga Bapak Ibu guru juga bisa mempelajari lebih lanjut sehingga ketika kita menjelaskan peserta pelatihan itu sudah tahu awal ininya sehingga kita lebih enak memberikan materi ketika orang itu sudah tahu, walaupun itu hanya secara garis besar. Nanti detailnya kita sampaikan pada saat in-house training itu dilaksanakan. Mungkin begitu, Pak Undang. Baik, siap. Terima kasih Bu Latifah atas masukannya. Ibu Marina mungkin ada waktu sekitar 3 menit setengah sebelum di close karena waktu yang diberikan terbatas. Ibu Marina, kayaknya ini sinyalnya kurang bagus. Ya, Pak. Atau itu kayaknya
Mikrofonnya masih dimatikan. Bu Marina, tolong itunya mute-nya dibuka untuk masukkan kepada saya dan Mikrofonnya. apa yang saya sampaikan. Ada waktu 3 menit lagi. Bu Marina, sebelum saya simpulkan dalam hal ini. Sepertinya Bu Marina terkendala. Bu Marina, Saya nggak bisa, sudah saya tekan unmute-nya, tapi kayaknya host deh yang matiin. oh, Bu Yanti tolong unmute-nya dibuka Bu buat Bu Marina. Pak Undang, saya nggak matiin mic-nya Bu Marina. Tapi terdengar kok. Suaranya Bu Marina terdengar Oh, sudah. dengar, ya udah kedengaran Bu Mar. Ya. Kedengaran. Gimana? On. Ya udah, silakan Bu Mar. Nah, masih nggak bisa nih. Nggak apa-apa, udah bisa. Saya pakai HP. Kedengaran kok Bu Marina? Bu Marina, silakan. Ada waktu 3 menit buat memberikan pertanyaan atau refleksi buat saya. Belum closing. Bu Marina, masih on? Ya, ada waktu 3 menit lagi sampai jam 20 menit waktunya. ya terbatas. Sesuai dengan dari Ibu pengajar. Tapi bisa diedit nanti dengan 2 ini. menit tadi ya. Ya, oke, saya simpulkan saja bahwa baik, saya simpulkan tentang capaian pembelajaran bahwa yang pertama kita harus wajib hukumnya melaksanakan asesmen terlebih dahulu. Yang kedua, harus merancang program pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Yang ketiga adalah kita harus memberikan evaluasi atau asesmen berdasarkan hasil daripada kegiatan capaian pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita harus berupaya semaksimal mungkin walaupun PPI atau program pembelajaran individu selama belum tercapai tetap diulang sampai tercapai sesuai dengan profil Pancasila, ya, diantaranya misalkan keimanan, ketakwaan. Nah, kalau belum tercapai dengan akhlak yang mulia, walaupun dalam satu semester tetap kita lakukan. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih ibu-ibu yang telah menyimak presentasi saya. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan menjadikan dan membuat terbaik buat anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membimbing, mendidik, mengarahkan, membina anak-anak kita kecuali kita yang telah terjun menghadapi mereka. Dan semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita bersama. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak didik kita. Amin. Ya.
Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Latifah, Bu Marina, Pak Din di grup ini atau di kelompok yang telah kita lakukan. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Latifah, Bu Marina, Pak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.